Astaghfirullah. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para santri ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali karena kegiatan ini sebelum adanya corona. Dulu kita sering mengadakan kajian di malam Ahad. Mungkin santri-santri baru tidak tahu, tapi santri-santri lama mungkin sudah tahu. Dan biasa kita sediakan hadiah gitu ya, karena ini malam perdana, jadi belum ada hadiah. Hadiahnya beli sendiri ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, santri ikhwan dan akhwat, bicara tentang surah Al-Kahfi. Surah ini disunnahkan dibaca pada hari Jumat. Bukan tidak ada alasan kenapa di hari Jumat kita disunnahkan dan dianjurkan baca surah Al-Kahfi. Bukankah surah-surah dalam Al-Quran itu banyak? Ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa, Al-An'am, dan surat-surat yang lainnya yang terkumpul dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Tapi kenapa pula kemudian surah Al-Kahfi dijadikan surat yang dilanggengkan, disunnahkan dibaca setiap hari Jumat? Ulama mengatakan karena membaca surah Al-Kahfi baik 10 awal dari surat Al-Kahfi ataupun 10 akhir daripada surah Al-Kahfi, atau mungkin secara keseluruhan, itu bisa menghindarkan kita dari sebesar-besarnya fitnah yang ada di permukaan bumi. Apa fitnahnya? Fitnahnya adalah fitnatu Dajjal. Fitnah menghadapi keluarnya Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu banyak ikhwan. Harta bisa jadi fitnah. Kita lihat gara-gara harta di Batam saja banyak orang murtad gara-gara harta. Dan itu banyak terjadi. Saya itu punya tetangga di Batam Center situ, seorang wanita muslimah nikah dengan orang kaya, tapi orang kaya ini kafir. Akhirnya kemudian ikut agama suaminya, jadi kafir. Rupanya kehidupannya tidak harmonis. Yang laki-laki kafir ini selingkuh dengan wanita lain, seorang wanita muslimah, dan mau menikah. Akhirnya kemudian yang laki-lakinya dari kafir jadi mu'allaf. Lihat bagaimana ini terjadi, dan yang seperti ini hanya ada di Batam, tidak tahu di daerah lain gitu. Gara-gara menikah dengan seorang kafir jadi kafir. Artinya harta ini bisa jadi fitnah.
bisa menjual agama dengan harga yang murah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayat Allah itu dengan jualan yang murah. Menggadaikan agama karena harta itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah dengan dunia yang fana ini. Kemudian apalagi yang fitnah itu? Huruf peperangan. Lihat sekarang di Afghanistan nih. Setelah menang perang orang-orang Taliban, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang ingin keluar dari Afghanistan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, harbun, pakai H kecil, harbun wa harabun namanya. Harbun itu peperangan, harab itu pelarian. Sebab kalau sudah ada perang, pasti ada pelarian dan pengungsian. Kalau sudah ada pelarian dan pengungsian, pasti akan banyak orang kelaparan. Artinya perang itu fitnah karena terancam nyawa, terancam keluarga, terancam harta dan ekonomi, dan begitu seterusnya. Dan banyak fitnah di dunia ini, tetapi tidak ada yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal, dibandingkan fitnah-fitnah yang lainnya. Lah saking besarnya fitnah Dajjal inilah, makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, iyakhruj fikum fa ana hajijudunakum. Kalau Dajjal hidup di zamanku, kata Rasul, aku yang akan menghadapinya. Kalian tidak usah menghadapi dia, aku yang menghadapinya. Tetapi wa iyakhruj fikum wa ana mayyitun fa kullu nafsin hajijuduna. Tapi kalau Dajjal hidup sepeninggal diriku, kata Rasul, maka kalian akan menghadapi Dajjal sendiri-sendiri. Ketika itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Karena Dajjal tidak bisa dikalahkan dan dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Tetapi Nabi SAW sudah memberikan solusi bagaimana cara menghadapi fitnah Dajjal itu. Salah satunya, kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara dalam salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihi Dajjal. Suka dibaca antum dalam salat atau langsung salam gitu ya. Kemudian yang kedua, salah satunya dengan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat, atau di awal atau di akhir. Boleh di awal, boleh di akhir, atau sebaiknya semuanya. Pertanyaannya, kenapa surah Al-Kahfi bisa menghadapi fitnah Dajjal? Kenapa tidak Al-Baqarah aja yang panjang? Atau Al-Imran gitu. Kenapa surah Al-Kahfi yang separuh daripada surah Al-Baqarah ayatnya? Karena Dajjal itu akan membawa 4 fitnah, dan 4 fitnah itu dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Pertama, Dajjal akan membawa fitnah harta, al-mal. Karena sebelum kemunculan Dajjal itu sebelum muncul, Allah Subhanahu wa taala jadikan 3 tahun sebelum kemunculannya paceklik yang berkepanjangan. Tahun pertama, sepertiga langit ditahan hujannya, sepertiga bumi dimatikan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternaknya. Tahun kedua, 2/3 langit ditahan tidak hujan, 2/3 pula bumi gersang, mati semua tumbuh-tumbuhan plus binatang ternaknya. Tahun ketiga, semua langit ditahan, tidak ada hujan 1 tahun, semua gersang di mana-mana, hewan ternak mati, banyak orang kelaparan. Di saat itulah Dajjal muncul. Jadi Dajjal itu kalau seandainya datang ke sebuah daerah yang gersang kering kelontang itu, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka Dajjal akan menawarkan kepada penduduk negeri, maukah kalian mengakui aku Tuhan kalian?
kalau kalian mengakui aku Tuhan kalian, kusuburkan ini. Maka banyak daerah-daerah yang ingin subur, akhirnya mereka menuhankan Dajjal. Ketika mereka bersaksi bahwa Dajjal adalah Tuhan, maka Dajjal pun kemudian membuat daerah itu hijau ranum, tumbuh-tumbuhannya, berbuah, biji-bijiannya, bahkan binatang-binatang ternak yang mati dihidupkan kembali. Itu kalau ikut Dajjal kayak gitu tuh. Tapi kalau menentang Dajjal, sebaliknya sudah kering kelontang, makin disusahkan kehidupannya. Makanya Dajjal itu kalau seandainya memberikan sesuatu kepada manusia, apapun yang diminta dikasih. Sampai-sampai bumi ini bisa diperintah Dajjal. Kata Dajjal, ya ardi ukhruji kunuzaki, wahai bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Keluarlah dari bumi, perut bumi itu berbagai macam tambang, emasnya, peraknya, jamrudnya, macam-macam keluar. Makanya salah satu pengikut Dajjal yang paling banyak itu kalangan perempuan, karena mudah difitnah dengan harta. Mau nggak kamu murtad, saya kasih tas. Nah, kalau perempuan mau saja nih, kasih emas, apalagi emas Jawa besar ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Lah dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan ada fitnah harta. Kalau Anda baca surah Al-Kahfi, di sana ada cerita yang namanya Ashab Jannataini, pemilik dua kebun. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang pemilik dua kebun. Jadi ceritanya begini. Ada dua orang berserikat. Kemudian karena ada masalah dalam usaha, kemudian dibagi sahamnya 50%, 50%. Nih yang beriman, yang saleh ini, ketika sahamnya sudah diambil, diinfakkan semua hartanya. Tapi yang satunya yang kufur kepada Allah, tidak infak, dibelikan ladang, dibelikan dua kebun, digunakan untuk menikah, digunakan untuk membeli budak. Akhirnya lambat laun dia jadi kaya raya. Jadi kawannya yang saleh, yang tidak punya harta karena diinfakkan ini, ingin cari pekerjaan. Datanglah ke kawannya yang sudah kaya itu. Bukannya setia kawan gitu ya, malah kemudian diusir, dibodoh-bodohkan, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia merasa sombong dengan kekayaannya. Seketika kawannya yang saleh berdoa dengan kehancuran ladangnya. Akhirnya kemudian ketika dia lihat kebunnya semua sudah terbakar, tidak tersisa satu tumbuh-tumbuhan pun. Lihat, gara-gara fitnah harta orang jadi kufur. Lah Dajjal itu membawa fitnah harta. Kemudian yang kedua, fitnah Dajjal itu selain membawa fitnah harta, membawa fitnah kekuasaan. Karena Dajjal itu akan berkuasa bukan hanya satu daerah, tapi satu dunia. Dalam waktu sesingkat-singkatnya 40 hari, Dajjal itu akan mampu keliling dunia. Tidak ada satu tempat kecuali dipijak Dajjal, termasuk ke Jabal Uhud, termasuk ke hutan-hutan sini nih. Dajjal akan sampai juga sini, ketiban kampung ya. Karena Nabi yang mengatakan selama 40 hari itu Dajjal, yang satu harinya, hari pertama sama dengan setahun, hari kedua panjangnya sama dengan sebulan, hari ketiga panjangnya sampai sama dengan sepekan, hari keempat, dan begitu seterusnya, waktunya akan normal. Maksudnya hari pertama yang satu hari sama dengan sebulan, hari kedua satu hari sama dengan satu hari sama dengan setahun, hari kedua satu dengan sebulan, hari ketiga sama dengan sepekan. Maksudnya diisyaratkan kepada daerah-daerah kutub. Daerah kutub itu siangnya lama, berhari-hari siangnya, malamnya juga lama. Kalau puasa daerah kutub orang bisa mati karena siangnya lama banget gitu, sampai berhari-hari baru sore ya. Makanya sahabat bertanya Rasul, ketika yang satu hari sama dengan setahun itu macam mana sholat kami, macam mana puasa kami gitu, masa puasa satu tahun matilah kami. Maka kata Nabi SAW, berpuasalah melihat negeri-negeri yang normal,
Jadi kalau seandainya antum hidup di kutub yang satu harinya sama dengan satu minggu gitu ya, tinggal telepon saja ke yang normal waktunya. Sudah duhur, sudah salat duhur. Asar, sudah salat asar. Pamannya lagi puasa nih, sedang sahur, sahur padahal jam 8 di kutub itu. Nanti sudah maghrib, sudah padahal masih sore gitu, belum maghrib, makan. Jadi dikiaskan kepada darah normal ya. Lah Dajjal itu selama 40 hari, 3 hari darah kutub dan selebihnya darah normal itu keliling dunia tuh. Makanya Rasul mengatakan tidak ada satupun tempat di bumi illa saya tahu Dajjal, kecuali akan diinjak Dajjal. Artinya Dajjal akan keliling dunia, menguasai orang-orang, mencari pengikut sebanyak-banyaknya, dan akan menjadi penguasa dunia. Jadi Dajjal membawa fitnah kekuasaan. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah apa? Kisah Raja Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Raja Dzulqarnain. Dan Raja Dzulqarnain itu satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Namrud, kemudian yang kedua Bukhtun Nasr, yang kafir Nabiullah Sulaiman dan Dzulqarnain, dan yang terakhir Imam Mahdi yang kelimanya. Jadi Dzulqarnain ini menurut riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma selama 500 tahun berjalan keliling dunia, dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara, menemui kaum-kaum mendakwahkan tauhid. Jadi kekuasaannya melebar di mana-mana Dzulqarnain itu. Karena dia raja, salah satunya dari raja penguasa dunia dari 4 raja yang disebutkan oleh para ulama. Artinya bicara tentang fitnah kekuasaan. Lah Dajjal itu juga sama, akan keliling dunia dan merekrut sebanyak-banyaknya orang-orang untuk kufur kepadanya. Kalau Dzulqarnain disuruh beriman, kalau Dajjal sebaliknya disuruh kufur, suruh nyembah dirinya. Berarti fitnah kekuasaan ada di surah Al-Kahfi. Sudah 2 fitnah kan, harta, kekuasaan. Kemudian fitnah yang ketiga apa? Fitnah Dajjal itu selain harta, kemudian kekuasaan, juga ada fitnah ilmu. Karena kelak di akhir zaman ketika Dajjal muncul, akan muncul anak muda yang beriman, berilmu, cari Dajjal. Tapi ingat, kalau tidak punya ilmu, tidak punya iman, jangan coba-coba nyari Dajjal. Pasti ketemu kelepek-kelepek itu, pasti ikut dia. Tapi dikisahkan anak muda itu istiqomah, banyak ilmunya, kuat imannya, istiqomah luar biasa. Ketemu Dajjal. Kata Dajjal, hei anak muda, maukah kau bersaksi saya Tuhan? Kata anak muda, tidak, kau adalah Dajjal yang disabdakan Rasul. Kemudian kata Dajjal, maukah seandainya kubuktikan bahwa aku Tuhan dengan sesuatu kesaktian, maukah kau menyembah diriku? Kata anak muda, tidak akan. Diambilnya gergaji ataupun pedang oleh Dajjal, disuruh disembeli dari atas kepala ini, tengah-tengah kepala, kemudian dibelah jadi 2, badannya jadi 2. Dajjal berjalan di tengah-tengahnya itu, darah kemana-mana. Setelah itu Dajjal mengatakan, hidup kamu. Tiba-tiba ini badan yang sudah belah ini kemudian rapat lagi, kemudian hidup lagi. Antum tahu ilmu rawa rontek? Pernah dengar? Itu di film-film, nggak jelas. Itu bohong. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, jadi anak muda ini hidup lagi. Kata Dajjal, maukah kau bersaksi bahwa aku Tuhan? Anak muda ini tetap tidak mau. Aku makin yakin kau Dajjal, kata. Akhirnya Dajjal mengambil pisau hendak menusuk, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya ketahuan. Diambilnya tangan anak muda, dilemparkan ke dalam api, karena Dajjal itu membawa api dan air. Yang api itu sorga, yang air itu neraka, gitu maksudnya. Jadi di surah Al-Kahfi itu juga ada fitnah berkenaan dengan ilmu. Cerita siapa? Cerita Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa ini sedang berceramah di hadapan Bani Israel. Selesai berceramah, ada seorang Bani Israel naik dan mengatakan, "Hai Musa, saya ingin bertanya, ada nggak orang yang lebih alim dari kamu?"
Kata Nabi Musa, tidak ada yang lebih alim dari saya, lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya Musa mengucapkan insya Allah, tidak ada kecuali saya, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Gara-gara dia lupa mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah pun hukum Nabi Musa dan mengatakan, ada di sana ada orang saleh, dia punya ilmu kau tak punya, kau belajar sama dia. Maksudnya orang saleh di sini adalah Khidir alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Khidir seorang nabi, ada yang mengatakan orang soleh saja. Maka Musa akhirnya dengan Yusha ibn Nun mencari Khidir, entah berapa waktu, tidak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Alamatnya bukan kayak kita cari alamat, nomor rumah sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, kecamatan, kabupaten, ibu kota, bukan. Nyari alamatnya itu dengan membawa ikan asin. Tahu ikan asin? Ikan yang dikeringkan itu ikan asin namanya. Kemudian ditaruh di miktal, ditaruh di tempat, di bejana, ditenteng sama Yusha ibn Nun. Kata Allah, nanti kalau engkau berjumpa dengan dua pertemuan air lautan, maka ikan itu akan hidup, kemudian akan loncat ke air. Ikuti ikan itu, kau akan ketemu dengan orang itu. Nyari alamat kayak gini di mana, ikhwan? Di mana cari alamat pertemuan dua air lautan? Alamatnya ikan pula, ikan yang hidup katanya. Kak bingung, kecuali kan sudah jelas alamatnya. Cari di Sekupang, di Tibang Kampung, jalan air terjun. Di situ ada pesantren. Temui Abu Humairah. Sana. Ini cari pertemuan dua lautan, nanti alamatnya ikannya akan hidup, nyemplung, kok ikut ikan itu katanya. Apa nggak stres dari alamat kayak gini? Sehingga Musa bertahun-tahun dari Khidir, akhirnya kalau bukan karena takdir Allah nggak akan ketemu dia. Tapi Allah takdirkan berjumpa juga dengan Khidir. Akhirnya belajar sama Khidir, pelajarannya aneh pula. Pertama, Khidir bunuh anak bolongi kapal. Naik kapal, kemudian setelah sampai kapalnya dibolongi. Kemudian keluar dari kapal, ada anak kecil ditangkap, disembelih. Kemudian ada rumah mau roboh, tiba-tiba diperbaiki, gak jelas siapa orangnya. Kata Nabi Musa, ini apa ini? Ilmu apa kok? Main bocor-bocor kapal, bunuh-bunuh orang, benerin rumah orang, gak jelas kan ini. Nah, baru dijelaskan, adapun kenapa saya bolongi kapal? Karena kalau kapal bagus diambil sama raja di sini rolling. Kalau nampak kapal bagus diambil dia. Makanya nampak rusak tak diambil. Adapun anak ini kenapa saya sembeli? Ini anak ini kalau besar durhaka sama orang tuanya, dia bisa bunuh orang tuanya. Sebelum dia bunuh orang tuanya, aku bunuh dulu dia. Tapi Khidir tahu karena dia nabi, dapat wahyu. Jangan pula bunuh-bunuh orang. Kenapa kau bunuh orang? Nanti jadi jahat tuh kalau besar. Nggak bisa ya. Kita bukan nabi, tahu wahyu. Ya. Adapun kemudian bangunan yang roboh itu yang punya anak yatim, kasihan. Orang desa sini bakhil. Di bawah rumah itu ada harta karun. Kalau sampai roboh rumah ini, kata orang harta karun dicuri sama orang kampung. Ini yang punya anak yatim, kita perbaiki. Dapatlah ilmu dari sini. Intinya bahwa ada fitnah ilmu. Terkadang dengan ilmu orang bisa takabur, terkadang dengan ilmu orang bisa tawadhu. Maka Dajjal itu juga membawa fitnah ilmu. Fitnah harta sudah ada dalam surah Al-Kahfi. Fitnah kekuasaan ada dalam surah Al-Kahfi. Fitnah ilmu ada dalam surah Al-Kahfi. Kemudian fitnah agama, ini yang paling bahaya. Dajjal itu bawa fitnah agama. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal wajib dan harus menanggalkan agamanya, harus menuhankan dirinya dan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Itulah fitnah Dajjal. Sampai Dajjal itu masuk ke perkampungan, ke orang Badui, orang Arab yang jahil-jahil itu. Kemudian Dajjal ngomong, kalau sekiranya bapak kalian kuhidupkan, mau nggak kau nuhankan saya? Kau bercanda Dajjal. Betul tak katanya. Dibawanya orang-orang kampung itu ke kuburan. Kemudian kata Dajjal, hei penghuni kuburan, bangkit kalian. Bangkit semua. Ya, emaknya yang sudah mati bangkit, bapaknya yang sudah mati bangkit, atuknya yang sudah mati bangkit, semua bangkit semua. Tuh bayangkan, yang sedih gara-gara ibunya meninggal terhibur, lama mak bisa hidup balik katanya. Kata maknya, hei anakku sini,
Aku hidup gara-gara si Dajjal, dia Tuhan karena bisa menghidupkan aku, sembah dia. Padahal orang-orang yang bangkit dari kuburan itu bukan asli, tetapi syaitan yang menyerupai ibu bapak mereka. Tapi karena orang jahil, akhirnya mereka percaya saja, akhirnya ikut Dajjal, ditinggalkannya tauhid jadi syirik menyembah Dajjal. Itulah fitnah agama. Maka dalam surah Al-Kahfi ada cerita tentang fitnah agama. Apa? Cerita Ashabul Kahfi. Anak-anak muda ketika itu kerajaan Romawi sedang mengadakan pesta menyembah berhala. Diundanglah para pejabat daerah-daerah itu. Mungkin kalau bahasa kitanya diundanglah gubernur, wali kota, pokoknya disuruh ke Jakarta sana. Lah anak-anaknya pejabat ini, anak wali kota, anak gubernur, anak menteri, ada anak-anak pejabat ini orang-orang yang beriman, yang tidak suka dengan penyembahan berhala. Akhirnya ketika sampai di kota, kok ini perayaan ngapain berhala? Akhirnya nyingkir satu, kemudian nyingkir dua, tiga, empat, sampai ada 7 anak muda. Tidak ada koordinasi, tetap berkumpul saja di situ. Akhirnya memberitahu bahwa ini kesyirikan, tidak boleh. Akhirnya ditangkap sama raja, disuruh tobat. Kemudian anak-anak muda ini meminta 3 hari. Nanti kami pikirkan dulu. Rupanya 3 hari dibuat kabur. Kabur dia, akhirnya sembunyi di gua. Gua yang dalam disebut Al-Kahfi. Kalau guanya tidak dalam disebut Ghar. Makanya ada Ghari Hira, Ghari Thur. Gua Hira, gua Thur. Itu guanya pendek, lobang, itu saja. Tapi kalau dalam itu disebut Al-Kahfi dalam bahasa Arabnya. Lah anak-anak muda itu masuk di gua Al-Kahfi itu. Makanya kisah ini disebut Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih ditidurkan di situ, enggak bangun-bangun. Mungkin kalau antum ditidurkan 300 enggak ada Jabal Uhud ya. Bangun udah enggak ada semua, nih kawan-kawan mati semua, udah masuk tamiang semua. 300 tahun bukan waktu yang lama, mau sebentar 300 tahun ya. Dihidupkan, mata uangnya berbeda. Jadi mereka sampai, padahal mereka anak pejabat, kurang apa dengan dunia? Mereka kaya, orang tuanya kaya, punya istana, tapi mereka menyingkir karena menyelamatkan agama. Lah Dajjal itu mau fitnah agama. Karena Dajjal itu mau fitnah harta, mau fitnah kekuasaan, mau fitnah ilmu, mau fitnah agama. Makanya surah Al-Kahfi ini kalau dibaca bisa melindungi kita dari Dajjal. Makanya di hari Jumat biasakan, nanti para musyrik tolong arahkan santri ini setiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi, karena itu bisa melindungi fitnah Dajjal. Ya minimalnya 10 ayat antum hafal, karena itu bisa melindungi fitnah Dajjal. Wallahu a'lam ikhwan. Ini karena ini perdana kajian kita, insyaallah mungkin setiap hari Ahad kita kajian, ada hadiahnya yang bisa jawab, ada pertanyaan gitu ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam. Ada patato. Tahu patato? Ya ada gemes. Tahu ada gemes? Hadiahnya sukro semacam nanti. Ya, mudah-mudahan manfaat di malam hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.